Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Semoga anak-anak Solihah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solihah, walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak juga harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa anak-anak berdoa, mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan pemahaman dan ilmunya bermanfaat ya. Oke, anak-anak Solihah, dalam masa pandemi seperti ini, Ustazah akan mengingatkan lagi, jangan lupa 4M ya Solihah ya. Nah, yang pertama, anak-anak membaca doa perlindungan dari berbagai macam penyakit yang seperti anak-anak tahu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami. Nah, kemudian jangan lupa cuci tangan ya Solihah ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya memakai masker. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak ya Solihah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materinya adalah teks non fiksi. Jangan lupa siapkan buku anak-anak, catat hal-hal yang penting yang ada terdapat dalam video ini, dan jangan lupa setelah menonton video ini anak-anak kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Oke Solihah, kita akan membahas tentang teks non-fiksi ya. Nah, jadi teks non-fiksi merupakan salah satu jenis karya tulis ya. Nah, karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang, dan disusun secara sistematis atau urut ya. Nah, karya tulis itu dibagi menjadi dua jenis teks ya Nana. Apa saja? Yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ya. Apa itu teks fiksi ya Nana? Jadi teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang ya. Nah, jadi cerita fiksi itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata ya. Jadi itu cuma hayalan saja. Kemudian beberapa contoh karya tulis yang termasuk teks fiksi. Contohnya adalah cerpen. Cerpen itu artinya cerita pendek ya, novel, roman, kemudian ada majalah-majalah anak-anak yang seperti anak baca ya, fabel, misalnya bubu, komik ya seperti itu. Kemudian teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Nah, contohnya apa saja? Laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, ya, kamus, skripsi, dan biografi, ya. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi atau menuliskan informasi penting ya yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, jadi anak-anak, peristiwa dalam teks non-fiksi itu anak-anak bisa temukan dengan membaca teks secara seksama ya. Nah, jadi anak-anak membaca dalam hati, kemudian setelah membaca, anak-anak pahami baik-baik apa yang anak-anak baca ya. Nah, dalam teks itu biasanya ada urutan peristiwa ya. Nah, jadi urutan peristiwa itu dapat diketahui dengan cara membaca teksnya secara berurutan dari awal hingga akhir ya. Jadi jangan dilompat-lompat ya membacanya ya. Nah, kemudian catat peristiwa penting yang terdapat pada teks non-fiksi ya. Anak-anak bisa garis bawahi atau anak-anak bisa catat di buku tulisnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana juga caranya untuk mencari informasi pentingnya? Dengan cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teksnya ya. Nah, jangan lupa anak-anak, kita sudah belajar tentang fungsi kata tanya ya.
Nah, itu bisa digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam teks non-fiksi tadi. Nah, seperti kata tanya apa, ingat? Untuk apa? Menanyakan hal atau benda. Kemudian kata tanya siapa, fungsinya adalah menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat berada. Kata tanya mengapa, fungsinya untuk menanyakan sebab. Kata tanya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan, dan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Jangan sampai lupa ya Solihah. Oke, sekarang Ustazah akan memberikan contoh teks non fiksi. Anak-anak bisa baca ya. Nah, di sini ada teks tentang siklus air ya. Ada 2 paragraf di sana. Oke. Yang pertama, air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Perputaran air disebut dengan istilah siklus air. Nah, siklus air dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Kemudian terjadi penguapan hingga terjadi perubahan uap menjadi titik-titik air. Nah, kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan ya. Selanjutnya di paragraf kedua, apabila uap air telah menjadi titik-titik air, hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang tinggal di dedaunan, mengalir menuju laut melalui sungai, atau mengumpul di danau, atau menguap lagi ke atmosfer ya. Nah, anak-anak sudah setelah membaca secara berurutan dan seksama, kemudian anak-anak bisa menentukan peristiwa penting yang terdapat pada teks tersebut ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama, air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Nah, itu adalah informasi-informasi penting yang ada terdapat dalam teks. Itu ada di bagian pertama ya, anak-anak. Coba anak-anak perhatikan di kalimat pertama ya. Kemudian yang kedua, penguapan air laut karena pemanasan ya. Jadi ada di paragraf pertama juga masih ya. Kemudian uap air berubah menjadi titik-titik air. Itu juga masih ada di paragraf pertama. Kemudian titik-titik air berubah menjadi hujan. Nah, sudah masuk ke paragraf kedua ya. Hujan jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah, itu adalah siklus air ya, perputaran airnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, ini ada teks ya. Ustazah akan bacakan. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan, air tanah pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan pun akan terjadi ya. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak untuk menemukan peristiwa pentingnya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Nah, contohnya apa? Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Akibatnya apa? Seperti yang anak-anak sudah baca tadi, anak-anak jadi tahu ya, akibatnya adalah air tanah menjadi kering. Nah, jika air tanahnya kering, jadi air bersih pun juga akan langka. Kemudian apa yang terjadi? Dan yang akan terjadi adalah bencana kekeringan. Nah, seperti itu ya Solihah. Semoga anak-anak bisa pahami. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, jangan lupa baca doa ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya. Semoga Allah memudahkan anak-anak dalam memahami video yang Ustazah berikan ini ya. Amin.
Nah, anak-anak solihah, jangan lupa anak-anak mengerjakan latihan soal supaya anak-anak tambah paham lagi. Nah, soalnya ada di buku rangkuman tema 8 ya, yang anak-anak sudah beli kemarin. Kemudian anak-anak buka halaman 6 dan 7. Soalnya itu ada di halaman 6 dan 7, tapi teksnya bacaannya itu ada di halaman sebelumnya ya. Nah, anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Oke, Solihah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah ya, Solihah. Tetap semangat belajar ya. Oke, Solihah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.